video kali ini kita akan coba menjawab sebuah soal dengan sebuah histogram ya, grafik histogram. Kemudian ditanyakan bagaimana cara membentuk tabel frekuensi, kemudian tentukan seluruh pemusatan data. Kita akan coba jawab bagaimana membentuk tabel frekuensinya. Pertama-tama kita lihat dulu grafiknya. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y-nya merupakan frekuensi, kemudian sumbu X-nya merupakan golongan nilai atau kelas. Jadi di sini ada rentang dari 4 sampai 4,4 dan seterusnya. Berarti kita akan membuat tabel dengan dua kolom. Nah, seperti ini ya, ada golongan nilai dan ada frekuensi. Kita rujuk ke sini. Golongan nilainya dari 4 sampai 4,4. Kita tulis 4 sampai 4,4 dengan frekuensinya 1. Kemudian 4,5 sampai 4,9. Frekuensinya 3. 5 sampai 5,4, frekuensinya 3 dan seterusnya sampai kita dapatkan golongan yang lengkap seperti ini ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan tabel frekuensinya. Nah, sekarang bagaimana menentukan seluruh pemusatan data? Kita ingat bahwa pemusatan data itu adalah mean, median, dan modus. Jadi kita harus membuat tabel lagi ya untuk mean-nya. Kita buat tabel seperti ini. Nah, seperti ini, dilihat sini kita memiliki golongan nilai yang tabel awal, kemudian frekuensinya. Nah, di sini ada XI. XI ini adalah nilai tengah dari golongan nilai ini. Nah, di sini kita lihat ya, interval atau lebar kelasnya itu adalah 0,4. Dari 4 sampai 4,4. Kemudian 0,4-nya bagi 2, jadi 0,2 ditambah ke 4. Sehingga kita dapatkan 4 tambah 0,2 itu 4,2, 4,5 ditambah 0,2 jadi 4,7, 5 ditambah 0,2 jadi 5,2, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengalihkan nilai XI dengan FI, sehingga didapatkan nilainya di sini. 4,2 dikali 1 jadi 4,2 tetap nilainya. 4,7 kali 3 14,1. Kemudian 5,2 dikali 3 itu 15,6. Nah, dikalikan seterusnya ini sehingga didapatkan. Kemudian kita bisa menjumlahkan ya dari nilai yang sudah didapatkan XI-nya ini. Kita jumlahkan menjadi sigma XI FI sama dengan 299,5. Kemudian untuk sigma F-nya itu sama dengan 45. Nah, dengan modal nilai dua nilai ini kita bisa mencari mean-nya. Rumus mean-nya kita ingat adalah sigma XI dikali FI kemudian dibagi sigma FI. Sigma XI FI-nya kita tahu 299,5. Kemudian sigma FI-nya 45. Sehingga didapatkan nilai mean-nya adalah 6,65. Nah, selanjutnya kita akan mencari modus. Modusnya gimana cara mencarinya? Itu dengan rumusnya adalah B1 ditambah C, D1 per D1 plus D2. Dengan B1 adalah tepi bawah kelas modusnya. Kita bisa lihat ke tabel di atas. Nah, di sini kita lihat modusnya ada di kelas 6,5 sampai 6,9, ada 10 frekuensi muncul. Jadi tepi bawah kelasnya adalah 64 sampai ke 65, di tengah-tengahnya adalah 64,5. Jadi B1-nya 64,5. Kemudian lebar kelasnya kita ingat tadi C-nya lebar kelasnya itu adalah 0,4. Nah, sedangkan D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu adalah 10 dikurangi 4 jadi 6, kemudian 10 dikurangi 9 jadi 1, sehingga kita bisa memasukkan nilainya ke sini ya. Jadi kita dapatkan hasil modusnya adalah
6,45 ditambah 0,34 sama dengan 6,79. Nah, ini nilai modusnya. Sekarang langsung ke median. Nah, ini kita lihat median. Sudah ada tabel dengan tambahan tabel frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif diisi dengan cara menambahkan setiap kelas golongannya. Jadi 1 ditambah 3, 4, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 5, 12, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kita harus cari dulu di mana sebenarnya kelas mediannya dengan cara membagi N per 2. Yaitu adalah 45 bagi 2 sehingga didapatkan hasilnya 22,5. Nah, ini ada di kelas frekuensi kumulatif ini 6,5 sampai 6,9. Kita bisa mencari semua komponen untuk mencari mediannya. Nah, di sini kita lihat B2 itu adalah tepi bawah kelasnya. Kelas mediannya itu 64 dan 65 dibagi 2 jadi ini 64,5. Sedangkan C-nya lebar kelasnya itu adalah 0,4 setengah N. N-nya kita ingat 45. Nah, F besar ini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas mediannya, yaitu 16. Dibagi F kecil, yaitu adalah frekuensi pada kelas mediannya, yaitu 10. Kita dapatkan hasilnya, jadi 64,5 ditambah 0,26. Sehingga kita mendapatkan hasilnya, yaitu adalah 6,71. Nah, ini nilai mediannya ya.